Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, guys. Kita berjumpa untuk mengerjakan sebuah pelek, yaitu pelek RS Kemal 17 ya. RS ini standar, ini malnya 17, terus Didiko peleknya pelek baru dari toko dan di habis Didiko ya. Di habis Didiko warnanya merah ya, merah Ducati atau merah Pirari. Ini kita pasang jari-jarinya satu persatu dari sisi per sisi untuk menghindari goresan-goresan pelek atau rimnya ini yang sudah didiko supaya tidak tergores. Jadi cara metodenya seperti ini. Jadi kita pasang satu persatu. Kalau semua kita pasang semua 36 buah ini langsung itu bisa tergores, kita tidak bisa menghindar. Jadi caranya seperti ini guys ya, yaitu satu persatu kita pasang supaya pelek ini aman dari goresan ya. Karena kalau tidak hati-hati itu bisa terjadi goresan-goresan kecil ya. Dan kalau sudah tergores hasilnya tidak bagus, tidak cantik lagi walaupun baru didiko. Tetapi kalau tergores maka terjadilah nama kita rusak ya. Jadi kita harus betul-betul bekerja dengan baik supaya hasilnya maksimal, supaya pelanggan tidak dirugikan ya. Jadi cara metodenya seperti ini guys ya. Nah, ini kita lanjut terus ya, dari persisi-persisi kita masukkan jari-jarinya. Jadi ini menggunakan jari-jari TDR, ukurannya diameter panjang 164, merek TDR ya. Nah, ini kita pasang satu persatu. Jadi ini saya bengkokkan sedikit supaya tidak kena sudut-sudut tromol itu, supaya tidak tergores. Nah, jadi dibengkokkan sedikit. Kalau tidak dibengkokkan guys, itu dia sudut-sudutnya itu atau pinggir-pinggirnya tromol akan terdorong dengan trali atau jari-jari. Nah, makanya saya bengkokkan sedikit supaya bisa lolos ya. Kalau tidak dibengkokkan itu tidak lolos, dia agak sempit masuk karena ada bekas diko jadi sempit ya. Nah, makanya dibengkokkan sedikit. Nah, itu saya kembali luruskan ya, seperti ini ya. Caranya diluruskan kembali pakai tang ya, supaya nantinya kita menyetelnya tidak kesusahan untuk meluruskan ini jari-jari, karena ini jari-jari TDR ini sangat keras karena dia besar ya. Dia besar, ini jari-jarinya beda dengan jari-jari standar. Kalau jari-jari standar itu agak kecil guys ya, ini dia besar ya, besar. Dia kan menggunakan lapisan, kalau tidak salah ada 3 lapisan di sini ya, logam, yaitu ada karbon, ada kuningan, ada stainless. Jadi TDR itu menggunakan bahannya kalau tidak salah karbon sama kuningan sama stainless. Jadi perpaduan logam ya, kolaborasi menjadi hasilnya jadi TDR. Jadi memang TDR itu jari-jarinya kuat ya, kuat dia, makanya dia tidak sembarang. Dia bikin jari-jari TDR itu unggul betul, diandalkan ya, karena sudah kita tahu bahwasanya kalau jari-jari racing itu yang paling bagus ya TDR kalau menurut saya bang ya. Itu versi saya. Karena saya sudah tahunan kerja pelek ini ya, rata-rata jari-jari TDR yang saya dapat dan hasilnya memang bagus, keras dia. Keras. Beda kalau jari-jari di luar dari merek TDR itu biasanya cepat putus ya. Maaf saya tidak jatuhkan merek lainnya. Cuma saya bandingkan ya antara TDR dengan merek-merek lain itu ya agak unggul TDR sedikit begitu. Itu perbandingan bang ya. Saya tidak menjatuhkan merek-merek lain ya, semua merek bagus sebenarnya, cuma di atas sedikit ya. Ya TDR itu kualitasnya oke. Oke, kita lanjut terus. Nah, sekarang kita beralih ke pelek belakang guys ya. Ini tromol RS standar juga habis didiko. Jadi ini sekitar 4 hari baru kering ya guys ya. Cuaca di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara ini agak cerah, sehingga keringnya ini pelek agak bagus ya. Biasanya itu kalau cuacanya mendung atau berawan itu biasanya sampai seminggu baru bisa kering. Nah, ini cuma 4 hari jadi agak bagus lah. Jadi cuacanya agak cerah sehingga keringnya juga agak bagus. Oke, kita lanjut.
caranya metodenya seperti pelek depan juga, kita pasang satu persatu ya, pasang satu persatu seperti ini sama dengan metode yang di depan tadi. Nah oke guys, tinggal sedikit. Nah ini tinggal sedikit, tinggal beberapa bagian saja hingga selesai pemasangan jari-jari ini. Oke, nah tinggal berapa buah lagi ya ini ya. Ini jadi kalau memang sempit kita akan putar ya, kita akan putar, karena kalau tidak kita putar tidak bisa lolos ya, karena kesempitan, karena pengaruh dari diko tadi ya. Makanya cara memasukkannya itu harus diputar-putar dulu guys, seperti ini. Perhatikan ya, ini diputar supaya dia bisa lolos ya keluar. Nah ini kalau tidak diputar dia terkandas atau tersangkut. Kalau diputar dia lolos. Oke. Nah ini tinggal kita pasang berapa bagian lagi. Nah kalau sudah selesai nanti ini kita pasang jari-jarinya semua, kita akan tinggal menyetelnya saja ya. Nah ini tinggal berapa bagian lagi. Nah ini tinggal berapa bagian kita pasang yang terakhir barangkali ya guys ya. Nah ini dia. Oh masih ada ini satu ya, ini masih ada tersisa. Nah ini, oh tersisa dua guys, tersisa dua. Mohon maaf ya, saya tidak lihat tadi guys. Tersisa dua. Ini yang terakhir. Kita sudah pasang semua. Oke, yang terakhir. Oke, kita tinggal tunggu saja. Nah kita akan menyetelnya dengan cara seperti biasa ya. Nah ini tinggal kita keraskan aja. Nah kita tinggal setel nanti. Jadi yang kita akan setel di sini pelek depan ya. Ini pelek depannya sudah kita mulai menyetelnya guys ya. Nah ini dia, ini agak lama di setel walaupun pelek baru. Karena kenapa saya katakan begitu lama, karena di sini kita menggunakan lahar bearing itu bekas ya, masih dari bawahannya ini tromol ya. Barangkali kemungkinan sudah tahunan ini jari-jari apa namanya, bukan jari-jari, bearing atau laharnya ini nggak pernah diganti sehingga kena lagi cat sehingga keras putarannya guys ya. Ini jadi kita agak kesulitan lama menyetelnya. Biasanya itu maksimalnya kalau pelek baru, tromol baru, terus lahar baru, itu menggunakan durasi waktunya cuma sampai 20 menit paling lama ya. 15 menit sampai 20 menit. Sedangkan ini kalau yang ini dia sampai setengah jam, hampir ya, kurang sedikit dari setengah jam. Jadi 21 6 menit. Ini tadi baru selesai ya. Padahal dipikir itu harusnya 15 menit sudah selesai, tapi karena kendala dari bahannya ini ya, laharnya tidak diganti ya, terpaksa ya kita menggunakan apa adanya saja ya di sini. Nah, kita gunakan saja, kita punya feeling saja ya. Oke, kita putar sedikit-sedikit sehingga nantinya akan rata putarannya atau setelannya dan balance ya. Kita perlu hati-hati di sini. Nah, kita perlu hati-hati betul-betul mendetail cara putarannya, karena kalau tidak mendetail guys ini bisa menjadi bulat telur. Karena kenapa, ini laharnya ini harus kita pahami betul, putaran laharnya ini kayak sudah mulai gelombang ya, atau tidak rata dikarenakan sudah tahunan ini lahar nggak diganti ya, atau bearing ini. Sehingga pemutarannya kita agak kesulitan. Nah ini sudah stabil guys ya. Nih ini sudah stabil. Oke, sudah selesai. Kita beralih ke pelek belakang. Ini depannya sudah selesai guys ya. Kita ini dia pelek belakangnya. Ini sudah saya kunci-kunci, sudah saya keraskan separuh. Tinggal ini kita tinggal menyetelnya juga guys ya. Nah ini saya sudah keraskan separuh. Ini kalau ini pelek ini bagus bulatnya ini, walaupun pelek bekas ini mereknya merek Valentino Rossi gitu ya. Dia warna gold, ini warnanya warna gold atau emas, tapi warnanya sudah usang karena sudah lama, jadi dicat ulang sama orangnya ya. Ini dicat ulang atau didiko, jadi 4 hari ya baru kering. Oke, kita lanjut guys, menyelesaikan pekerjaan ini hingga tuntasnya nanti. Semoga saja bisa maksimal jadinya ya, atau hasilnya. Ini
Ya, coba kita lihat, saya putar satu persatu. Ini ya, saya putar satu persatu, saya setel. Jadi ini pelek agak lumayan bundarnya, walaupun pelek bekas. Dibanding tadi bundarnya bagus, tapi lama kita setel karena kendala dari bearing tadi. Nah kalau ini agak bearingnya agak bagus, ringan terputar ya. Tadi kalau yang di depan itu memang keras atau apa namanya, terhambat putarannya. Nah itu akhirnya menjadi waktu durasi lama. Nah, kalau ini paling 21 menit ya. Dibanding tadi 20 berapa, 29 menit apa 26 menit. Nah, ini cuma 21 ya. Jadi agak enteng sedikit dibanding yang di depannya. Jadi selisih 4 menit ya durasinya. Selisih 4 menit durasinya. Jadi memang perbedaannya signifikan ya, 4 menit perbedaannya. Jadi jumlah totalnya itu, ini kalau kita tidak memotong-motong video itu memakan sampai 1 jam lebih ya, kurang lebih 1 jam ya. Ya kalau tidak saya kurang lebih 1 jam, karena hampir 30 menit ya, hampir 30 menit. Jadi videonya nanti hasilnya ini ya sekitar 16 menit atau 12 menit paling cepat ya. Oke guys, kita lanjut, tinggal sedikit ya. Nah ini dia mulai rata guys ya, tinggal kita keraskan supaya nantinya ini peleknya tidak bergelombang atau tidak bulat telur. Kita membenarkan betul ini namanya bulatnya ya. Jadi kalau pelek itu atau rem itu lingkaran, itu bulatnya dulu yang kita cari ya. Kalau masalah bengkoknya itu gampang kita cari, gampang kita setel sebentar. Tapi kalau bulatnya juga agak sulit, karena tidak semua penyetel pelek itu menguasai bundarannya ya. Tidak semua. Artinya ada yang menguasai betul itu bundar. Ada juga ajang terbangnya belum menguasai bundar. Nah itu ya toh. Kalau di Sulawesi Tenggara ini atau di Kabupaten Kolakasa daerah saya ini, kalau tukang setel seperti ini hitung jari guys ya. Sisa beberapa orang yang kerja, karena ini pekerjaan langka di Sulawesi Tenggara atau di Kabupaten Kolaka ini ya. Oke guys, kita lanjut, tinggal sedikit. Nah ini mulai maksimal. Nah itu ini sudah mulai maksimal guys. Nah ini sudah maksimal. Oke, ini putarannya sangat mantap. Oke, nah ini walaupun pelek bekas habis didiko, ini hasilnya mantap ya. Nah ini mohon maaf, ini setelannya goyang-goyang, jangan diperhatikan itu ya. Itu setelannya yang goyang-goyang ya, tidak rata. Tapi kalau peleknya ini maksimal jadinya guys. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.